Tes, tes, tes sound. Semoga semuanya mendengar ya. Nggih, Pak, dengar. Alhamdulillah, kita hari ini melaksanakan perkuliahan pertemuan yang kelima. Seperti biasa, dalam melakukan kegiatan perkuliahan ini, kita melakukan absensi dulu ya. Silakan dibuka kameranya masing-masing untuk kita melakukan presensi. Sebentar, tak, cari kertas. Silakan dibuka semuanya kamera. Oke, kita singkat saja seperti biasa. Kalau ada yang chat mungkin izin. Oh iya, mungkin ada yang bekerja. Siapa tahu juga bisa dibuka. Kita seperti di kelas saja, buat santai, kami mendengarkan. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali aja cukup. Ah, monggo kalau yang mau kerja ditutup, kita bisa melakukan perkuliahan hari ini. Ini settingannya, iya sebentar, settingannya kurang pas. Kita melihat e-learning ya. Bagi mahasiswa diharapkan untuk melakukan presensi juga di e-learning ya. Banyak pokoknya hari semester ini kita banyak presensinya ya, terutama di e-learning. Jadi yes, pokoknya pesannya Pak Dian, jangan bosan-bosan untuk kita presensi. Ntar ini kok nggak pas. Oke. Oke. Kemarin ada beberapa yang saya upload, mungkin jangan lupa untuk di absensi juga. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Jangan lupa ya, untuk besok Bapak praktisi ada, jadi ya kita anu melakukan perkuliahan. Jadi di US, nanti cari ilmu ya. Nanti terakhir ketika kita penilaian besok UTS, semuanya kerjakan seperti biasa UTS. Nanti soal secara daring, secara online ya. Terus apa? Terakhir UAS terusan. Nah, setelah itu bagi mereka yang absennya tidak ada atau nilainya tidak keluar, cepat untuk segera diurus ya. Jadi kamu dapat nilai semuanya, jangan sampai nggak dapat nilai. Iya, Pak. Terus pesannya Pak Dian adalah apa ya? Ini semester kelima ya. Iya, Pak. Semester Kak, 5 ini ceritanya. ada yang sudah daftar MBKM sampai tanggal 30 Desember loh soalnya. 1 Pak, November ini sampai 31 Desember tuh. Nah.
Siapa tahu bisa magang, studi independen, sama magang. Nah, magang, Mbak. Studi independen ya itu. Pesannya Pak Dian, kalau ada kesempatan dan diperbolehkan sama Buka Prodi untuk segera diambil kesempatan. Mumpung ini istilahnya itu kan programnya Pak Jokowi ya, sementara ini presiden yang sudah 10 tahun ini, sudah periode. Khawatirnya apa? Khawatirnya nanti setelah beliau nggak ada, maksudnya nggak menjadi presiden, kegiatan-kegiatan itu kondang dihentikan. Kita nggak tahu, makanya pesannya Pak Dian, mumpung ada kesempatan, daftar ya. Dengan segala kekurangan, kamu ikut semua. Itu pesannya Pak Dian, sekedar informasi. Pak, saya mau bertanya, Pak. Monggo. Yang pelayanan sektor publik itu ada di e-learning apa? Ada semua. Oh, di saya, Maksudnya, oh, oh mata kuliah materinya. iya Pak, itu di e-learning saya nggak ada, Pak. Hanya teknik penyusunan keuangan sama teori perencanaan pembangunan Oke, aja. pembangunan. Tapi namanya kemarin eh saya masukkan semua ya. Coba di apa ya? Saya di WA nomor nomor kamu ya. Kemarin saya minta nomor apa namanya? Nomor NIM ya. Oh, Saya nih, cek iya lagi. Pak. Baik, Teman-temannya Pak. yang lainnya sudah masuk apa belum? Apa kamu aja yang belum? Kurang tahu, Pak. Coba teman-temannya ya. Kemarin saya masukkan semua. Mungkin jenenge namanya orang ngetik itu ya salah semua. Kita buka dulu ya e-learningnya, e-learning pelayanan publik ya, pelayanan sektor publik. Nah, materinya di situ dari Pak Dian, tetapi karena kita sama dengan apa praktisi, jadi ingat kan Pak Dian ya, nanti materinya saya share yang materi PowerPoint-nya dari praktisi untuk bahan UTS. E-learning, oh ya, ya sudah, sudah. E-learning Unim ya. Kalau di sini semuanya kemarin masuk pelayanan, pelayanan sektor publik ini. Ini yang seharusnya kita anu enrollnya Sama yang mahasiswa kebijakan juga, Pak. Nggak ada, Pak. kebijakan Itu nggak ada. Pak, mau Berarti kalau nggak ada, sama pelayanan itu mm-mm, yang ada cuman kebijakan sektor publik. kebijakan sektor publik kali ini Iya, yang pelayanan pelayanan sektor publik. publiknya nggak Kebijakan ada di learning. namamu mungkin ya. Berarti namamu mungkin belum masuk ya. Mungkin kamu nanti mahasiswa yang lainnya kalau yang nggak ada namanya tolong NIMmu, nomor induk mahasiswamu, terus mata kuliahnya apa yang nggak masuk. Misalnya pada sektor publik sama. Nah ini kalau saya lihat di sini ini adalah anak-anak yang sudah masuk. Oh, loh, nggak masuk ya? Oh iya ya, ini belum masuk ya. Belum ada, Pak. Iya iya betul, ini nggak masuk. Berarti kemarin saya sudah masukkan pada. Itu yang Lah, teknik Tiga, Pak. keuangan daerah itu ada dua, Pak. Yang satu mm-mm, bisa dibuat centangan itu loh. mm-mm, Yang mm-mm. satunya enggak ada. Ya betul ini kosong ya. Kemarin padahal sudah tak masukkan. Ya Allah, berarti komputernya yang trouble. Kalau ini teori teknik penyusunan keuangan ya, saya buka. Oh ya makanya betul. Teknik penyusunan keuangan daerah. Oh iya 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 iya. Usernya, loh, iya ada yang kosong. Berarti Kalau Kementerian Keuangan Daerah itu ilmu komunikasi, Pak.
Di saya ada tulisannya ilmu komunikasi gitu. Ilmu komunikasi. Iya, Astaga, masuk berarti ke saya. masuk ke sana. Iya. Tapi yang gimana tadi nggak ada di saya. Iya, Cuma iya, iya, ada iya. teknik penyusunan keuangan Teknik doang, Pak. penyusunan keuangan Iya. daerah ini toh yang ada. Ini juga kosong. Duh, kok bisa ya? Itu Pak yang Berarti kemarin ada yang salah dari Pak Dian ya? ya maksudnya Hmm, double teknik penyusunan Iya. keuangan daerah yang ini hybridnya itu IK sama IP. Ya, Yang ada double dua, ya itu. Pak. berarti kemarin masuk, Gunmu masuk IK. Enggak, Pak. Iya, Pak, ada yang Di masuk IKA saya juga. ini ada IK sama IP. Ya. Hmm, ini ada namanya teknik penyusunan keuangan daerah. Ini ada namanya Nindi ya, Aprilia. Ini ada mahasiswa nama 21 ya. Ini kita lihat. Oh iya, kosong semua ya. Waduh, ini berarti harus saya benahi lagi ya. Berarti sementara ini sambil saya benahi, yang penting kamu kemarin sudah absen di meja Pak Dian ya, waktu kemarin tuh. Berarti Oke, saya Pak. masukkan lagi. Yang sudah ada apa? Kebijakan sektor publik yang sudah ada lengkap. Kebijakan sektor publik sama saya itu teknik penyusunan keuangan daerah sudah ada. Ada ya, berarti tinggal pelayanan sektor publik ya. Oh iya, ya. Ini Hanya yang belum ada. ini kebijakan sektor publik masuk semua ya. Saya belum ada, Pak, kalau kebijakan sama pelayanannya. Oh iya iya iya. Berarti yang mahasiswa yang lainnya, tolong nggak apa masukkan nomor NIMU sama mata kuliah yang belum terrekod. Ya mumpung kita Iya, masih Pak, ya. pertemuan kelima. Nggak Oke, apa-apa nanti Pak. masukkan di grup ini ya. Jadi Pak Dian bisa sambil ngerjakan. Soalnya Pak Dian kemarin saya tinggal di kampus ya. Apa namanya? Absensinya. Oke, Ini Pak. di Bojonegoro enggak bawa apa-apa. Jadi pesannya Pak Dian itu ya. Nanti kita benahi lagi. Ada yang masuk ke ilmu komunikasi. Wah, ya benar dibetulkan ya. Jadi kita aja sampai capek-capek 6 bulan terus nggak ada nilainya. Itu pesan Pak Dian memang seperti itu. Iya, Pak. Nah, sekarang berarti kita sambil ada dua teknik, misalnya kalau daerah ada dua, yang satunya hibrid, nah ini kosong, yang satunya teknik, oh sama-sama kosongnya ya. Nah, iya, ada 3 malah mata kuliahnya. Berarti ya kamu ada yang salah di sini juga. Kalau ini teknik penyusunan keuangan daerah ada 22 anak. Semoga semua sudah masuk semua ya. Tolong teman-temannya dibilangi ya pokoknya. Ini berarti nanti saya hapus. Makanya ada yang kosong ya. Padahal kita sudah pertemuan kelima. Pertemuan kelima perubahan sistem penganggaran kemarin. Sekarang pertemuan kelima, nggih. Ini kemarin bicara tentang perubahan sistem penganggaran sudah. Nah ya, layanan ini kebijakan. Nah, ini sektor publik lagi. Teknik penyusunan. Oh, teknik. Oke, itu tadi. Terus kita nyoba lagi sebentar.
Mm-mm. Kemarin bicara tentang undang-undang keuangan daerah ya. Kita sekarang bicara tentang perencanaan keuangan daerah. Proses tentang proses perencanaan keuangan daerah. Apa saja yang dilakukan? Kita lihat di sini. Ada yang disebut dengan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Berarti ada proses perencanaan anggaran daerah. Nah, jadi proses perencanaan anggaran daerah itu suatu rangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan dan menyusun anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan kebijakan dan program di tingkat daerah. Saya bukakan untuk serik. Ini terus ini. Nah, sik. Biru, biru, biru. Komen 3. Oh iya. Nah, ini.
Nah, sudah kelihatan. Jadi ada prosesnya sebanyak 8 kegiatan dalam perencanaan prosesnya. Jadi melalui 8 tahapan untuk membuat anggaran daerah perencanaannya. Yang pertama yaitu penetapan kebijakan umum atau KUA dan prioritas platform anggaran sementara PPAS. Jadi pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan umum anggaran untuk satu periode anggaran tertentu. Yang kedua, menetapkan prioritas kegiatan dan alokasi dana dalam PPAS. Nah, jadi kalau kita di Unim, di Mojokerto bukan di Unim ya, sorry. Kita harus tahu arah kebijakan pemerintah Mojokerto apa. Nah, ini bisa dilihat dari ini. Kita sambil buka ya, sambil browsing. Arah kebijakan pemerintah kabupaten ya, kita kan di kabupaten. Kabupaten Mojokerto. Nah, ini kita melihat dari ya bisa dari Google. Arahnya kebijakan di sini. Nah, di sini ada namanya arah kebijakan umum. Ada misi, nomenklatur misi, oke ya. Misi 2, kamu sudah tahu, belum ya? Ini kabupaten tempat kamu berada, Mojokerto. Misi 3, misi 4, wih, oke. Misi 4 lah. Nah, di sini kamu bisa cari arah kebijakan 2021-2026. Yang pertama, SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Nah, misinya itu makanya punya program politis misi ke-1 dan nomenklatur misi kedua. Yang pertama biasanya misalnya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas pendidik. Nah, jadi harus pintar tenan kualitasnya. Jadi saya lihat untuk sarana pendidikan di kota ya, tapi ya kabupaten kita lihat sekilas ya, kalau Pak Dian mungkin lewatnya Jabon apa ya sudah bagus peningkatan guru-gurunya, kualitas pendidik. Tapi itu kalau kita di Unim kita di bawah naungan Dikti ya, Koperti 7. Kalau mungkin kok di Unim kok kurang itu ya mungkin perlu perlu ada kerjasama kamu mahasiswa, dosen dengan pemerintah kabupaten terutama ya. Nah, biasanya kan Unim kedatangan Pak Bupati, Pak Wali Kota itu seperti itu. Supaya ngerti Pak Bupati nih. Unim ini masuk ke Kabupaten Mojokerto tapi kok misalnya misal kamu di kampus kok kampusnya amburadul misalnya. Kalau fasilitasnya kurang ya itu perlu sekali-sekali kamu ngadakan lagi acara seperti yang biasanya ya BEM apa itu, untuk bisa melihat. Nah, peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas didik melalui integrasi pendidikan formal dan non formal. Kamu ngerti nggak pendidikan formal dan non formal? Pendidikan formal itu ya kita SD, mulai TK. TK itu enggak. TK-nya TKA, TKB itu formal sampai SMA. Nah, mahasiswa. Tapi non formalnya misalnya playgroup itu enggak bisa. Non formal seperti itu. Nah, non formal itu misalnya kita punya ada kursusan, ada pelatihan, diklat mengemudi. Kalau di Mojokerto itu ada
Dikemudi ya, kursus mengemudi. Kalau di sana apa? Hasan atau apa namanya? Ada namanya kursus bahasa Inggris. Nah, kalau di dekat Tugu Adipura itu LBB apa itu? SGO atau apa itu? Itu non formal itu. Nah, jangan sampai pendidikan non formal itu apa ya? Lebih baik daripada formal memang. Ya, kalau gitu orang nggak usah sekolah SMA misalnya. Kursus cukup apa namanya? Kursus bahasa apa? Matematika di SGO atau apa itu namanya di nah, nggak boleh, jadi harus saling saling sinergis namanya. Ada pemberian insentif guru, biaya sekolah gratis, pemberian kuota internet gratis. Nah, selama pandemi tapi kemarin kamu dapat semua ya. Nah, terus ada peningkatan instruktur rumah ibadah dan tempat pendidikan agama, peningkatan kualitas sarana, prasarana, optimalisasi pelaksanaan PHBS. PHBS apa itu? Ada namanya, nah ini anak-anak, kamu kan nanti skripsi ya ini, bahan-bahan peningkatan kesehatan pada 1000 HPK untuk mencegah stunting. Nah, kemarin kita waktu praktisi ya, ikut nggak ya? Semester 2 kemarin, stunting itu ternyata Mojokerto seperti itu. Ketik Seharusnya mengutamakan pencegahan penyakit dalam memanfaatkan sumber daya kesehatan. Nah, program nomenklaturnya, program pengelolaan pendidikan, pemenuhan kesehatan, program kapasitas SDM, program sediaan farmasi, pemenuhan dan lain-lain ini yang jelas misinya ini, misi SDM yang sehat, terampil, cerdas, produktif, yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Misi satu. Misi duanya, membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan. Ini butuh duit semua makanya. Nah, ADD 600 juta per desa. Kalau di Bojonegoro itu sudah menembus 1 miliar atau bagaimana? Di Bojonegoro tapi kan kota minyak. Pelatihan dan pemberian Karang Taruna. Ini butuh duit juga. Optimalisasi Basnas. Mandiri ekonomi yang kedua. Yang ketiga adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan. Nah, ini kalau kamu biasanya kalau kita kan ilmu pemerintahan, kalau mau apa namanya eh kita melakukan penelitian ya, bukan dengan ilmu pemerintahan FISIP ya di sini. Jadi menjadikan Mojokerto sebagai kabupaten percontohan dalam misalnya pencatatan sipil, adminduk, komunikasi publik, informatika dan lain-lain. Jadi tata kelola ini wah ini kamu sampai 2026 paling enggak. Kalau kamu mau penelitian sekarang 2023 pas kamu semester 7-8 ini masih bisa berlaku. Bu ngerti bu nggak kamu isinya ini? Ternyata kebijakannya seperti ini. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan. Yang keempat, pemerataan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan. Misalnya peningkatan pembangunan infrastruktur desa, program pengelolaan sumber daya air, SDA, nomenklatur, program politisnya ini. Jadi, mumpung kita mau pilek, pilpres ya, kamu harus tahu. Jangan karena misalnya pilpresnya membawa anak muda, tetapi misi politisnya tidak tidak tahu, tidak kena. Jadi harus tahu. Atau mungkin yang misalnya presidennya bekas menteri pendidikan, wah mesti pinter ini, belum tentu. Jadi ya, kamu harus membaca program nah, presidennya gimana, program wali kota atau bupati gimana. Ada nggak yang berkenaan dengan kamu mahasiswa? Ada tadi. Misalnya
peningkatan pengelola peserta didik apa guru. Tapi memang yang bisa dikelola oleh kabupaten atau kota mulai TK sampai SMP. SMA siapa yang mengelola? Provinsi. Kalau kamu mahasiswa siapa yang mengelola? Bertanggung jawabannya ke Dikti. Di pendidikan tinggi Koperti 7 kalau kita. Jadi harus ngerti, oh ini pembangunan infrastruktur. Ini nanti kamu eh, bisa kamu apa namanya? Kamu buka di ini ya. Saya sharekan di grup. Nah, ini. Oke, itu nanti mahasiswa masih. Oh ya jangan lupa. Oh ya sudah betul. Ada NIM-nya ya. Ini arah kebijakan pemerintah Mojokerto. Terus mana tadi? Hilang lagi. Nah, yang kelima, lima atau keempat? Oh ya ini ya programnya, arah kebijakan. Jadi kebijakan umum itu sudah ngerti kamu harusan. Oh iya, seperti tadi. Mungkin kebijakan umum Kabupaten Magetan atau mungkin Kabupaten Bojonegoro lain lagi. Jadi prioritasnya dari empat empat politis tadi apa? Kamu misalnya punya adik yang masih sekolah SD, SMP, SMA, semoga bisa merasakan. Nah, kalau di kotanya yang banyak uangnya, kalau Surabaya bisa jadi lebih bagus lagi, Mang. Yang kedua, penyusunan rencana kerja dan anggaran RKA. Setelah KUA dan PAS ditetapkan, setiap instansi pemerintah daerah menyusun RKA itu sesuai dengan program dan kegiatan yang telah diatur dalam dokumen tersebut. RKA mencakup perencanaan, kegiatan, target, sumber daya yang dibutuhkan, dan alokasi anggaran. Nah, kita lihat lagi di RKA-nya Kabupaten Mojokerto ya, paling enak. RKA Kabupaten Mojokerto. Karena Pak dia juga bukan Pemda di Mojokerto ya. Jadi ya bisa cerita tok. Beda dengan kemarin praktisi kita yang memang kepala dinas ya. Nah, ini rencana kerja Kabupaten Disperka. Rencana kerja Kabupaten Disperka Kabupaten Mojokerto. Nah, oh ini kearsipan. Nah, ini ada bukunya, ada laporannya, latar belakangnya. Semoga bisa dilihat ya semuanya. Nah, karena uang banyak ya, ya harus lengkap seperti ini. Ini contohnya RPKA-nya. Nanti biar saya share-nya ya. Ingatkan kalau misalnya karena Pak dia juga kadang lupa ya. Nah, RKA Kabupaten Mojokerto. Contoh, apa yang perlu diarsipi, apa yang perlu diperhatikan dari RKA ini? Nah, misalnya dalam menyusun RKA itu ada seperti kemarin ya, kalau kamu lihat sidang di MK itu, Pak Jimli Asidik itu, jadi gak sekedar celomet gitu enggak, tapi ada dasar hukumannya. Kalau kita ada dasar hukumnya, misalnya contohnya undang-undang
ah, Undang-Undang Nomor 12 tentang pembentukan daerah. Nah, ada Undang-Undang tahun 50 tentang pembentukan daerah di Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Loh. Jadi kamu harus ngerti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Itu yang penting ya. Nah, terus ada undang-undang kemarin sempat Pak Dian bahas ya, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan tanggung jawab negara. Terus Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP dan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang apa ya? Tentang pemerintahan daerah. Bisa punya belum? Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ya. Padahal sampai lupa ya. Iya ini. Terus peraturan nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah ini. Oke, 9, 10, 11. Oh lah, kalau semuanya disebutkan mana kamu apal? Ya nanti saya upload ya supaya kamu ngerti. Nah, ini ada sistematika penulisannya, hasil evaluasinya, capaiannya, OPD, organisasi perangkat daerah. Bentar sambil kita jalan. Apa isinya? Hasil evaluasi rapat. Loh, ada bicara tentang duit. Misalnya sebelum perubahan APBD, samene, pengurangan APBD, samene, dikurangi anggaran setelah perubahan jadi 4 juta 4 miliar ya. Realisasinya 3 berapa? Sisa lebih atau kurang anggaran 692 yang disebut dengan silpa. Kemarin kita bicara tentang silpa itu di balik Nonegoro. Barang dibuka seperti ini hasilnya. Penyediaan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik. 1 tahunnya berapa? Nanti kamu bisa download yang lain. Misalnya lembaga apa? Maksudnya dinas apa di Kabupaten Mojokerto. Belanja tidak langsung, belanja langsung. 3 miliar belanja tidak langsung itu. Mau dibelikan apa? Gitu. Belanja langsung untuk bayar listrik, perizinan kendaraan atau kendaraan dinas operasional, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan makanan dan minuman, dong. Kenapa ya? Jadi di rapat-rapat jasa tenaga kerja, terus ada peningkatan sarana prasarana kantor, gedung kantor dipelihara cek ke ambruk, kendaraan dinas dianggarkan 45 juta dan terrealisasi 38 juta. Jadi ah, kenapa kok Kabupaten Mojokerto misalnya kendaraannya kok luar biasa? Kalau yang penting kan sebenarnya ada uangnya untuk melihara. Nah, dan kalau dilaksanakan dengan baik ya mobil benar-benar terawat. Kadang memang ya itu misalnya dianggarkan itu nggak diperbaikannya itu yang repot. Karena laporannya ada. Beda dengan kamu misalnya. Nah, makanya maksudnya bedanya apa? Kadang mau ngeramut kendaraan kok mahal ya. Kalau Pemda sudah ada uangnya. Kalau nggak diambil ya rugi. Kalau nggak dipelihara juga rugi, rusak. Prasarana ini misalnya kok banyak yang rusak, yang di Pemda kok bagus-bagus karena ada ini pendanaannya beda misalnya kok. Misalnya kamu di kampus kok kursimu banyak yang jebol, mungkin biaya peliharaannya tidak bisa dianggarkan seperti Pemda kan Pemda terus dapat apa pendanaan. Nah, ini contohnya program perpustakaan. Ada namanya Lamba Kalistung.
Nah, ada pembinaan perpustakaan. Oh, lomba duta baca remaja. Loh, ada. Ada pemberdayaan minat baca. Kalau kamu gak, harusnya kalau kamu memberdayakan minat baca, misalnya ada dana 25 juta perusahaan keliling. Terus pendirian perusahaan desa, TMMD, program pengembangan. Perusahaan. Ini contohnya. Macam-macam. Jadi rencana kerja anggaran ini ada indikatornya. Bagaimana naik nggak capaiannya. Uh, jelimet. Tapi itulah namanya teknik penyusunan keuangan daerah. Nah, telah terhadap kebijakan nasional. Jadi perusahaan harus berbasis inklusi sosial. Mengembangkan perusahaan berbasis TIK. Kemarin praktisi kita dari Kominfo ya ini. Tapi ini Kabupaten Mojokerto. Makanya kemarin semoga besok kita bisa jalan-jalan. Kalau belum ya nggak apa-apa. Bagaimana relawan TIK? Ada dananya itu. Kamu kalau mau jadi relawan TIK, nah ini macam-macamnya. Sasarannya, nilai IKM-nya, berapa persen? Dua sasaran. Di sini semuanya ada. Ada program urusan pemerintah daerah, ada program pembinaan perpustakaan, pengelolaan arsip, program pelindungan dan penyelamat arsip. Oh, duit tak isinya, berapa persen ini? Kalau dulu orang tidak berani masuk ke dalam jurusan akuntansi publik ya, Pak. Nah, itu karena gini, seperti itu hitungan. Makanya kamu beruntung dapat kalau semuanya kan nggak mau megang mata kuliah ini keuangan negara dikasihkan Pak Dian nggak apa-apa yang penting kita bisa pinter ya ada rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah loh ternyata duit-duit tok ini nah, nggak kamu tahu iya hitungnya harus pakai Excel ya ini supaya kepalanya nggak pusing ini Kepala Dinas Perusahaan dan Kearsipan Muhammad Ridwan kalau kemarin Kepala Dinas Kominfo yang praktisi kita Pak Cahaya Wijaya. Ya ini tugasannya seperti ini. Nah, kamu bisa browsing sendiri nanti ya. Itu yang namanya rencana kerja anggaran. Kita buka lagi. Yang selanjutnya adalah penyusunan rencana kerja pemerintah RKPD. Nah, jadi kamu ngerti RKPD itu apa? Ini kita lihat RKPD. Tetap semangat ya. Kita lihat RKPD. Ya Google-nya ya. Hmm, yang ini. RKPD Kabupaten Mojokerto. Nah, sementara Mojokerto ya, kecuali kalau kita pas dengan praktisi gitu. Nah, kamu sudah tahu belum ini? Ini anggaran rencana akhir, rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2023. Nah, sebentar saya simpen. Jadi kamu nanti bisa peroleh ilmu. Nama cik gambarnya Bu Bupati sama Wakil Bupati. Ini isinya R RKPD. Ya benar ya. Rencana akhir. Apa yang dilakukan di sini? Hmm, Kamu bisa ngambil macam-macam. Wah, kan namanya ini berapa ya?
500 halaman. Tak puyeng piye. Tapi harus kau baca ya. Ini latar belakang, pendahuluan. Anu aja. Kita lihat dari daftar isi aja ya. Gambaran umum kondisi daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, fokus. Enggak, judulnya apa? Rencana akhir, rencana kerja. Oh, rencana kerjanya. Jadi ada fokus kesejahteraan, ada fokus pemerataan ekonomi, ada fokus seni budaya dan olahraga. Itu jadi ini ya dari aspek kesejahteraan masyarakat ada 3. Ada aspek pelayanan umum. Pelayanan umum ada urusan layanan wajib. Yang kedua fokus urusan wajib bukan pelayanan dasar. Ada fokus urusan pilihan dan fokus fungsi penunjang urusan pemerintahan. Yang ketiga atau keempat ini ya aspek daya saing daerah. Ada fokus kemampuan ekonomi, fokus fasilitas wilayah, infrastruktur. Ini kalau kamu mau buat skripsi, lengkap semua ini. Oh, sini mulai dari aspek demografi. Nah, tinggal kamu print screen seperti kita kuliah ini. Nah, ini ada evaluasi, ada permasalahan bangunan. Permasalahannya apa? Nah, terus ada kerangka ekonomi daerah. Arah kebijakan tahun 2020 segini. Arah kebijakan provinsi sak mene. Arah kebijakan Mojokerto di sini. Jadi ini sing paling banyak. Tadi kan arah kebijakan pemerintah Mojokerto tadi yang pertama berapa isinya? Ada pembiayaan daerah. Pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah. Jadi ya itu keuangan itu dapat dana dikeluarkan untuk apa? Nah, betul itu kan. Kalau kita secara ekonom apa pelajaran ini apa namanya pelajaran akuntansi masuk berapa keluarnya berapa. Nah, nanti kiri dan kanan itu harus imbang. Ini loh kalau kita lihat buku kas. Buku kas umum itu di sini. Semoga bisa dilihat semuanya. Mm-mm. Ini buku kas umum seperti ini. Nah, penerimaan dan pengeluaran. Nah, tadi kan di situ kita lihat di pendapatannya Mojokerto berapa, pengeluarannya berapa ini. Hmm, seperti ini ya. Pemasukan dan pengeluaran. Ini ya. Jadi sama seperti tadi di Kabupaten Mojokerto, pendapatan daerah. Nah, ini ada rencana kinerja dan pendanaan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah dan penutup di halaman berapa ini? Guri dewe pokoknya. Kita buka ya. Buku tebal ini mungkin lebih tebal daripada buku yang di mejanya Pak Dian itu. 500 halaman ya. Kitab anu ini, Kabupaten Mojokerto. Cut. Ini loh, isinya. Wih, 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 wih. Apa itu isinya? Nah, SKPD-nya, BPPD. Jadi ada misalnya BPDD
program penunjang perencanaan kinerja perangkat, persentase indikatornya, pagunya 15.500.000. Nah, ini ada semua penanggung jawabnya Bapeda. Wah, oke. Ngeluh kepalane. Makanya jadi bupati ya lebih ngeluh daripada kita rakyat jelata. Nah, ini misalnya kita ini contohnya ini aja. Yang perlu ditingkatkan misalnya peningkatan sumber daya fisik. Tadi kan ada 4 apa ya isu politisnya. Nah, termasuk satunya peningkatan sumber daya fisik, infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT. Jadi dengan IT, informasi teknologi itu sumur yang digali, sumur pompa, jumlah pengolahan air, sehingga tidak habis airnya dibuang, diambil gitu aja. Ini ada loh, penggunaan IT, menggunakan apa namanya? Eh, menggunakan komputer lah, pokoknya IT informasi itu. Ada sumber daya alam, sanitasi, jumlah MCK. Nah, contohnya, si duwe WC itu 54 unit yang memiliki jamban keluarga 357 per keluarga. Air limbah, ada aipal, ada drainase. Terus di apa namanya? Dijabarkan lagi isu strategis berdasarkan tema. Misalnya infrastruktur tata guna dan tata kelola air belum optimal. Timbulnya limbah padat domestik, timbulnya permasalahan drainase, masih kumuhnya kondisi fisik pasar tradisional. Dan pemukiman kamu merasakan nggak pasar tradisional? Masalah misalnya di Berangkal, tuh ya masih seperti itu belum ada pasarnya pakai AC yang bertingkat. Nah, akhirnya pindah ke online store bisa orang belanja atau pindah ke Indomaret, Alfamart itu sih atau yang kalau di Suko itu ada Superindo orang sing duitnya banyak-banyak ngapain ke pasar. Nah, itu karena pasar tradisional dan pemukiman masih kumuh. Pertaniannya misalnya jaringan irigasi secara menyeluruh. Padahal Mojokerto itu setahu saya itu kan nggak pernah kekeringan karena punya apa namanya Sungai Brantas itu bagus sudah pengolahannya mulai dari Malang sampai Brantas itu Surabaya. Beda dengan Bengawan Solo yang ada di Bojonegoro itu biasanya habis. Nah ini pemerintahan Pak Jokowi ini ada bendungan Goseng, Gerak baru mulai dibangun. Kemarin di Jawa Tengah itu yang hubungannya dengan Bengawan Solo yang bisa menghasilkan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Tapi ternyata di sini institut strategisnya tidak sebanding, kurangnya fasilitas, kurangnya pengendalian serangan hama dan bencana banjir. Itu banjir. Mojokerto pernah banjir, rumah Pak Dian pernah banjir itu. Suko itu zaman enak-enak pulang, kita rumahnya separuh. Hampir seluruh kota. Nah itu banjir ternyata bahaya. Padahal sudah diatur itu. Peternakan misalnya, menurunnya jumlah peternak dan ternak. Orang nggak mau ternak, ngapain gue apa nunggu sapi seharian. Mending kerja di pabrik. Nah, makanya bisa jadi menurunnya jumlah peternak dan ternak. Dulu di Mojosari itu ada telur asin itu. Apakah sekarang masih? Maksudnya masih optimal seperti dulu? Ya, akhirnya kalah dengan di daerah Jawa Tengah itu mana ya? Gerobokan atau apa itu? Pantai Utara itu satu kota itu bukan bukan daerah ya, satu kota itu menghasilkan telur, mulai telur ayam, telur bebek di daerah habis Semarang sedikit itu di mana deh. Nah, Mojokerto itu bisa kamu teliti nanti skripsinya. Di Mojosari yang ada penghasil bebek itu masih belum. Kenapa kok
Mojokerto harga telur juga sama dengan daerah lain, lebih juga sama-sama. Harusnya bisa lebih murah karena penghasil telur. Ada perubahan iklim. Nah, jalannya dibesar-besarkan semua toh. Nah, depannya kampus itu sekarang juga sangat bahaya. Hati-hati kalau nyebrang. Kalau dulu mungkin truknya kecil-kecil. Sekarang truknya ban 16 atau 20 itu. Kalau mau di Kenanten itu mau parkir itu, mau kita mau nunggu kak bukan parkir, nunggu abang hijau itu ngeri juga kalau kita nggak hati-hati. Om. Kita naik sepeda motor itu di bawahnya truk bannya lebih besar daripada kita naik sepeda motor. Nah, itu karena perubahan iklim termasuk kepadatan lalu lintas itu bencana alam. Hati Mojokerto yang bagian Pacet bisa kemarin kebakaran. Nah, ini sudah mulai masuk musim penghujan. Hati-hati, bisa longsor. Dulu ada peristiwa pacet itu di Padusan itu, mati berapa itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi makanya bencana alam harus diantisipasi Kabupaten Mojokerto. Kalau Bojonegoro kemarau, wah, mungkin kering, panas. Nah, seperti daerah tanah retak kalau sini sering. Kalau di Mojokerto, kalau di sekitar Unim mungkin masih aman, insya Allah. Tapi yang naik karena ada gunung penanggungan itu. Nah, kesehatan, nah itu kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, limbah medis. Nah, dengan adanya rumah sakit umum di Surodinawan itu, yang katanya menang juara satu, nggak tahu ya, nggak pernah dengar. Apakah sudah kamu merasakannya? Nah, tapi bagaimanapun Mojokerto kalau ada apa-apa lari ke Surabaya lebih dekat. Misalnya pelayanan kesehatan tidak mampu. Beda dengan di daerah misalnya Bojonegoro ini, kalau mau ke Surabaya harus apa nih bahasa Jawa nih, ngeloloni berangkatnya berapa jam sebelum. Itu kesehatan seperti itu, sumber daya air, pariwisata. Nah, di daerah kemarin tadi ada anu ya macam-macam ya. Arah kebijakan ekonomi. Nah, apa ya? Kamu sudah baca belum ini? Kemarin waktu coblosan kamu nyoblos bupati ini atau enggak? Ini uangnya yang harus kamu hitung. Pendapatan asli daerah 625 miliar kok sekarang nggak sampai 600. Apa yang turun itu? Nah, akhirnya kamu ngerti pajaknya atau apa, dapatan transfer loh. Naik turun 18, 16, 93, 17, 18. Ada di situ ada dana alokasi umum. 2021 tidak ada, tapi tahun 2022 ada 900 juta, 948, 933. Jadi naik turun ya. Lagunya seperti lagu dulu naik turun, naik turun, naik turun. Nah, seperti ini ya, ini ada apa tadi? RPK, RKPD. Ini bukan satu orang tok yang mikir. Ya, ini loh pendapatan hibah dana BOS. Naik terus loh. Oh, tapi tahun 2024 turun diperkirakan. Tapi dari tahun 2022 ke 2023 ini naik. Nah, ini kita lihat. Nah, kamu sudah pernah baca juga ini? Ini kalau dulu nggak, kadang nggak boleh orang umum mengakses ini. Tapi sekarang dengan adanya transparansi, akuntabilitas ini boleh. Nah, ini apa saja ya? Kita lihat lagi. Realisasi proyek belanja. Tuku apa aja di sini kelihatan. Hmm. Nah, ini. Tapi naik terus. Dari 2 miliar, 400, 2 miliar setengah, 3 miliar. Hati kalau naik dapat itu. Kamu ditagih pajaknya naik. Pengalaman di sini ya. Dia nih. Nah, mewujudkan SDM sehat, cerdas, terampil ini. Indikatornya harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup. Nah, ini ada semua.
Nah, kamu bisa melihat di sini akhirnya ngerti, oh iya, Pak. Sekali-sekali loh, bukan hanya kamu bicara tentang skripsi itu kebijakan pemerintah yang secara teori aja, tapi sekali-sekali kamu membahas tentang RKPD, ya, apakah misalnya sudah berpihak dengan dunia pendidikan, misalnya, apa berpihak dengan masyarakat, ini sekali-kali kamu pentelengi itu. Jarang yang memang rawan juga sih yang membahas tentang keuangan. Oh ini, tapi tadi saya misalnya kode SKPD-nya DKP KDP 2 KBP 2. Nama SKPD-nya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Perencana Pemberdayaan Perempuan. Isinya apa, Pak? Ya, kamu sudah punya anak sampean ya harus KB. Soalnya nek anaknya banyak, kecuali pendapatannya banyak loh. Akhirnya apa harus perencanaan indikator program apa ya penyusunan dokumen SKPD tugasnya apa sih nanti di, nah, program apa ya konsultasi pengadaan mebel oh, bukan ya ternyata oh ini gender PUG pada lembaga pemerintah pemeliharaan gedung pemeliharaan barang milik daerah jumlah perangkat daerah detailnya itulah RKPD jadi penyusunannya oke. Jadi kita lihat lagi yang lainnya yang disebut dengan program selanjutnya setelah RKPD ini sudah terbentuk, selanjutnya pengajuan rencana rancangan peraturan daerah Ranperda tentang APBD. Di sini rancangan peraturan daerah dan belajar diajukan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan, jadi eksekutif ke legislatif. Nah, dari situlah akhirnya baru disahkan APBD-nya di DPR. Disahkan sebagai payung hukum pengelolaan keuangan daerah. Nah, kita lihat yang kemarin, kita lihat berita yang mana ya hilang. Oh ini ya. Jadi tunggu. Ini nah, kita lihat di sini Google pengesahan RKPD RKP Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto. Kita lihat beritanya. Kamu harusnya juga memang harus tahu. Nah, yang disebut dengan Musrenbang, Musyawarah Rembuk Pembangunan. Ini ada newsnya, kita lihat. Nah ini, Bu Ikvina, Bu Ikvina. Ya, ini wali kota berharap rencana tata ruang segera ditetapkan jadi perda. Perda pengesahan keuangan. Mojokerto tahun 2003-2004. Nah ini ada berita, jadi kita juga ngerti, oh ternyata setelah ini, nah ini, kota Mojokerto tapi ya, loh ada yang nyalek. Ya Allah, sopo tak kira teman nembak dia, ternyata bukan. Nah ini ceritanya sudah menjadi perda. Bu Ika ya, Bu Ika ya kau wali kota.
batasan 2 bulan untuk diundangkan. Nah, jadi ini ada beritanya, ini ada fotonya. Di situ ya deal-dealan, bener lagi, bener aku. Nah, ini 2 bulan harus selesai. Kita lihat berita yang lain, nggak ada ya. Ya, harusnya diberitakan, kalau enggak, ya kita bisa namanya orang sembunyi-sembunyi, selintas-selintut. Ya, ini Bupati Vina yang tadi Bu Ika tekankan 4 program prioritas. Kamu tahu enggak? Nah, termasuk stunting. Nah, tadi ini ya kita bisa baca beritanya. Ada penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, itu apa meneh? Kamu baca di Google ya. Miskin, gak miskin tak? Miskin ekstrim. Makanya kalau di apa itu tabung LPG itu ya hanya untuk masyarakat miskin. Kan semuanya kan miskin. Beli yang 3 kilo itu. Tapi yang ekstrim itu yang bagaimana? Apa kita bayangkan cuaca ekstrim itu yang lebih parah lagi itu gimana? Nah, ini programnya dia melaksanakan penurunan beban pengeluaran masyarakat yang dapat diselengarakan oleh program bantuan sosial. Kedua, melakukan strategi peningkatan pendapatan masyarakat. Tiga, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Jadi 3 itu dengan macam-macam tadi ya. Kita kan lihatnya RKPD-nya Kabupaten Mojokerto. Nah, lulusan SMP harus dapat bekerja dengan baik. Kamu nanti mahasiswa diharapkan ya, nah ISO bisa langsung dapat kerja. Makanya tadi Pak Dian ya semacam iklan ya. Kamu ikut praktisi mengajar, kamu dapat ilmu. Oh, di Pemda seperti ini. Terus kamu ikut MSIB. Kemarin kan pertemuan MSIB yang harusnya 2 tahun baru dapat kerja. Karena biasa sudah memperoleh pengetahuan tentang MSIB yang diakui 20 SKS itu. Waktu tunggu untuk bekerja itu loh hanya 6 bulan atau 3 bulan setelah wisuda. Jadi nggak ada istilah nganggur. Belum sempat, misalnya kamu baru lulus di UNIM, nggak mungkin setahun untuk senang-senang karena habis kerja, apa lebih lulus setahunnya untuk cari kerja, enggak gitu sampai 2 tahun. Jadi bisa 6 bulan atau 3 bulan itu sudah dapat. Makanya ikutlah, mumpung pemerintah ada program seperti itu. Siapa tahu tahun depan sudah tidak ada, bupatinya kereng misalnya, wis ora usah DKI pelatihan-pelatihan Ben. Atau mungkin bupatinya bupati presidennya misalnya lembek. Lembek itu maksudnya manut aja tapi diganti apa misalnya gitu kan, supaya bisa dikatakan membangun kan, bisa seperti itu. Ini yang disebut dengan tadi apa, proses-prosesnya di pengesahan RKPD-nya tadi. Nah, kita lihat lagi pengesahan pelaksanaan anggaran. Setelah pengesahan anggaran itu terjadi, nah, evaluasi dan pengendalian dan pelaporan. Ini itu 8 kegiatan yang dilakukan untuk teknik penyusunan keuangan daerah. Ini nanti saya share materinya di grup aja ya. Jadi kamu eh, ini dokumen, kalau enggak dapat RKPD, RKA, Kabupaten Mojokerto. Contoh, ya enggak berarti oh RKA ini RKPD ini. Jadi seperti itu. Terus kita lihat lagi.
iya, pelaporan terakhir ya. Ya benar sudah. Keuangan daerah, materi pokoknya sudah. Sudah. Itu cukup mungkin dari Pak Dian. Dari sini ada yang ditanyakan tentang materi, tentang proses keuangan, penyusunan keuangan daerah. Ini tadi saya lihat sekilas. Nah, bagi teman-teman yang perlu untuk dilakukan perbaikan apa namanya mata kuliah ya, partisipannya supaya bisa kamu absen. Monggo, kalau sebelum kita akhiri dan kita istirahat jenak 15 menit untuk memulai lagi sampai untuk materi perkuliahan yang kedua, bijakan sektor publik. Monggo, ada yang tanyakan dulu. Silahkan tentang alur prosesnya. Itu nanti di grup kamu baca ya. Oh, ini namanya RKPA, ini apa? RKPD-nya, AK-nya apa itu tadi. Gimana? Kalau nggak ada ditanyakan, kita absensi dulu. Mata kuliah ini sesi akhir. Terus kita istirahat sejenak selama 15 menit. Setelah itu kita mulai lagi. Silakan dibuka semuanya kameranya sambil saya Pak Dian lihat yang tadi sudah ngirim di grup apa saja, siapa saja yang belum. Silakan. Silakan dibuka. Setelah itu kita absen, diakhiri sejenak untuk di link kedua ya. Silakan dibuka. Silakan dibuka semuanya. Kalau nggak jelas boleh tanya langsung lewat ini mikrofon atau pakai chat ya. Tapi enak langsung dari mikrofon aja. Jadi nggak usah terlalu sulit lah mengetik. Monggo yang lainnya dibuka. Enggak. Mbak Nindi, Mbak Desi, Mbak Nadia, Mbak Nabila, Mbak Afril. Nadianya ada 2. Oh iya. Oh, Nadia Amelia ya satunya. Satunya Mbak Dita. Monggo dibuka kamera. Kita akhiri mata kuliah hari ini dengan presensi dulu ya. Nggih, Pak. Ya, yang lainnya belum dibuka. Di sini aja kita absen. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, sudah apa? Demikian materi teknik penyusunan keuangan daerah kita pelajari hari ini. Untuk ketemu pada pertemuan selanjutnya. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu 15 menit lagi di Waalaikumsalam link warahmatullahi selanjutnya. wabarakatuh. Nggih, Pak. Baik, Pak.